Selamat datang di Madania Bercerita. Saya Gilang Ramadan, salah satu orang tua dari murid di Madania. Sobat Madania, saya mau bercerita Hualupu. Ini cerita rakyat dari Maluku Utara, Indonesia. Saya akan membacakannya ya. Konon, di sebuah desa hiduplah sepasang suami istri dengan seorang anaknya yang masih bayi. Setiap hari, pagi-pagi benar, suami istri itu sudah pergi ke ladang. Ladang mereka berada jauh di tengah hutan. Sang suami mengumpulkan hasil hutan yang tumbuh liar di sekitar ladang mereka. Sedangkan istrinya membersihkan rumput dan semak-semak yang tumbuh subur menutupi tanaman umbi-umbian mereka. Setiap pagi ke ladang, bayi selalu dibawanya karena tidak ada orang menolong mereka menjaganya di rumah. Pada suatu hari, seperti biasanya, sebelum bekerja, sang istri mencari pohon yang rindang serta rendah dahannya. Lalu dibuatnya sebuah ayunan dari kain sarung. Kain ini dibawa sang istri dari rumah untuk membaringkan bayinya yang sedang tidur lelap. Waktu itu matahari sangat terik, tetapi sang istri tidak menghiraukannya. Ia terus rajin bekerja walaupun keringat membasahi badannya. Tanpa disadari, tengah hari telah tiba. Terdengar bayinya mulai merengek-rengek karena lapar. Mendengar bayinya menangis, maka lebih cepat dan lebih giat lagi ia bekerja. Sang istri berpikir, ia akan segera pergi menolong anaknya setelah pekerjaannya selesai. Demikian asiknya ia bekerja sehingga ia tidak lagi mendengar tangis bayinya di antara siul dan jeritan burung-burung penghuni hutan. Sementara itu, burung-burung sedang berterbangan. Mereka menaruh perhatian pada tangisan bayi tersebut. Bergiliran mereka turun dari dahan ke dahan hingga dekat ayunan sang bayi. Seakan-akan ingin mengetahui makhluk apa yang tersembunyi dalam ayunan itu. Setelah yakin bahwa di sekitar ayunan tidak ada manusia seorang pun, ada seekor burung memberanikan diri hinggap di pinggir ayunan. Perbuatan burung ini kemudian diikuti oleh burung-burung lainnya. Sambil bersiul-siul, mereka bergiliran mendekat melihat bayi yang sedang menangis. Setelah melihat seorang bayi tak berdaya terbungkus hanya dengan sepotong kain, timbullah rasa iba burung-burung itu. Mereka berpikir, pastilah bayi tersebut kedinginan.
salah seekor burung terbesar mulai menjatuhkan beberapa bulu badannya ke dalam ayunan menutupi badan bayi yang telanjang. Segera burung-burung lain meniru perbuatan burung itu. Dalam sekejap, hampir seluruh tubuh bayi itu ditutupi bulu-bulu burung yang indah beraneka warna. Tak lama kemudian, bayi itu mulai menghentikan tangisnya. Kehalusan bulu-bulu burung membuatnya merasa nyaman dan hangat. Ia merasa ada yang memperdulikan. Karena tidak mendengar lagi tangis bayinya, sang ibu mengira bayinya telah tertidur kembali. Oleh karena itu, ia tidak menghentikan pekerjaannya dengan maksud akan menengoknya nanti kalau anaknya terbangun lagi. Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara siul burung yang terdengar lain daripada bunyi siul burung-burung yang biasa ia dengar. Aneh dan agak sedih terdengar suara burung itu. Wah, lo, pu, wah, lo, pu. Suara burung itu terdengar panjang dan memilukan hati menyentuh perasaannya. Ketika terdengar lagi, suara burung itu datang dari arah pohon tempat ia menggantungkan bayinya. Segera ia menghentikan kerjanya. Cepat-cepat ia pergi menengok anaknya. Setibanya di sana, ia menemukan ayunan bayinya telah kosong dan dilihatnya di pucuk pohon. Seekor burung kecil dengan bulu beraneka warna terbang dari dahan ke dahan sambil menyanyi panjang. Suaranya memilukan hati. Wah, lo, pu, wah, lo, pu. Ibuku, jangan cari bayimu lagi. Akulah bayimu. Tak tertuliskan betapa terkejut dan sedih ibunya. Ia menyesal dan menangis terseduh-seduh sambil memanggil-manggil. Kembalilah anakku. Kembalilah sayangku. Ibu ingin meminangmu. Akan kuberi kau minum. Akan tetapi burung kecil itu terus saja terbang dari dahan ke dahan sambil bersuara. Wah, lo, wah, lo, Jangan menangis ibu. Inilah aku, bayimu. Wah, lo, pu. Aku akan selalu di sekitarmu. Jangan sedih, ibuku. Wah, lo, pu. Ketika sang suami kembali dari mengumpulkan hasil hutan, istrinya menceritakan nasib anaknya. Sepasang suami istri yang malang ini amat berduka. Mereka terus berikhtiar supaya anaknya kembali
menjadi manusia. Akan tetapi, usaha mereka sia-sia saja. Mereka hanya terhibur oleh kenyataan bahwa anaknya masih hidup sebagai seekor burung kecil mungil dan akan selalu berada di sekitar mereka. Karena hari telah malam, maka kedua suami istri itu kembali ke rumahnya diikuti oleh seekor burung kecil dengan bulu indah berwarna-warni sambil berbunyi, "Hua, lo, pu, hua, lo, pu." Penduduk desa terperanjat mendengar kejadian yang menimpa suami istri itu. Sejak itu, seluruh penduduk desa lebih memperhatikan anak mereka yang masih kecil-kecil, apalagi yang masih bayi. Dan sejak itu pula, burung-burung penghuni desa mereka tidak pernah diusik, ditangkap, ataupun dijual. Apalagi yang kecil-kecil, karena burung-burung di desa mereka pernah memperhatikan seorang anak manusia tak berdaya yang memerlukan kasih sayang. Itulah ceritanya. Saya Gilang Ramadan.